Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renita Widianingrum Awinoto dengan NPM 2011060133. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pendekatan Education for Sustainable Development berbasis Performance Assessment terhadap Habit of Mind dan Self-Regulation siswa kelas 8 mata pelajaran biologi. Pada penelitian ini terdapat penegasan judul yang saya ambil adalah yang pertama adalah pengaruh. Pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu cara untuk mengetahui daya tarik peserta didik yang akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah titik tolak terhadap proses arahan yang akan dilakukan. Kemudian ada ESD atau Education for Sustainable Development, yaitu sebuah permasalahan dalam pembelajaran yang akan dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang akan timbul akibat dari pendekatan ini. Kemudian ada asesmen kinerja. Asesmen kinerja dalam penelitian ini yakni bentuk metode yang digunakan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada habit of mind. Habit of mind dalam penelitian ini adalah bentuk acuan pencapaian kemampuan peserta didik yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada self-regulation. Self-regulation dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peserta didik dapat mengatur dan mengarahkan dirinya terhadap pencapaian yang telah dicapai. Kemudian penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu berdasarkan hasil observasi pada beberapa SMP yang ada dalam proses pembelajaran, guru masih menekankan konsep dalam buku dan tidak memanfaatkan sepenuhnya pendekatan lingkungan dalam pembelajaran dan memanfaatkan berbagai media yang ada, sehingga peserta didik kurang memahami konsep pembelajaran pada materi tersebut. Selain itu, siswa masih jarang melakukan performs baik dalam bentuk tes praktik, project, dan portofolio, sehingga praktik skillnya siswa tidak dapat diukur dengan baik. Sedangkan pada pembelajaran abad 21, pembelajaran sangat menekankan pada aspek siskap, keterampilan, serta pengetahuan yang luas, sehingga perlu adanya sebuah metode ajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir dan tanggung jawab serta pengetahuan yang luas dan kepercayaan diri pada siswa melalui suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembelajaran abad ke-21. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, apakah pengaruh pendekatan Education for Sustainable Development berbasis perform assessment terhadap habit of mind siswa kelas 8 pada materi pembelajaran IPA biologi. Kemudian yang kedua, apakah pengaruh pendekatan Education for Sustainable Development berbasis perform assessment terhadap self-regulation siswa kelas 8 pada mata pembelajaran IPA biologi. Pada penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui pengaruh dari pendekatan Education for Sustainable Development berbasis perform assessment terhadap habit of mind siswa kelas 8 pada mata pembelajaran IPA biologi. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dan pendekatan Education for Sustainable Development berbasis perform assessment terhadap self-regulation siswa kelas 8 pada mata pelajaran IPA biologi. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian yang telah saya buat, yakni ada secara teoritis, yakni untuk memberikan informasi kepada khalayak umum tentang pengaruh dari pendekatan Education for Sustainable berbasis perform assessment terhadap habit of mind dan self-regulation siswa, khususnya kelas 8 pada mata pembelajaran biologi. Kemudian manfaatnya terhadap guru, sekolah, dan kepada siswa. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuantitatif, kemudian subjek yang difokuskan pada penelitian ini adalah guru biologi dan siswa, kemudian teknik dalam pengumpulan datanya adalah wawancara, angket, dan observasi. Dari penelitian ini terdapat landasan teori yang saya ambil. Yang pertama adalah Education for Sustainable Development atau ISD, merupakan pembangunan dengan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh penjuru dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi pemanfaat sumber daya alam melebihi daya dukung bumi. Kemudian yang kedua, Perform Assessment, merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas dan di mana siswa diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan dalam berbagai macam konteks. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ada Habit of Mind. Habit of Mind merupakan pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Kebiasaan belajar timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Habit of mind sering diartikan sebagai kebiasaan berpikir. Kemudian yang keempat ada self-regulation. Self-regulation adalah keterlibatan siswa secara aktif serta secara kognitif, motivasional, dan perilaku aktif dalam proses pembelajaran. Self-regulation biasa diartikan sebagai regulasi diri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Apabila ada kurangnya, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.